Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok rata-rata timbang dalam akuntansi biaya. Saya ingin membuatkan contoh kepada teman-teman bagaimana menghitung harga pokok produksi dengan cara metode harga pokok rata-rata timbang. Biasanya ada juga harga pokok FIFO. Oke, kita lanjut. Studi kasus. PT El Sari memproduksi produk melalui dua departemen A dan B. Perusahaan menggunakan metode harga pokok rata-rata timbang dalam menghitung harga pokok produksi. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2000X1 di kedua departemen disajikan sebagai berikut. Data produksi. Produk dalam proses awal adalah 5.000 di departemen A dan 6.000 di departemen B. Tingkat penyelesaian produk dalam proses awal adalah bahan baku 100% di departemen A, biaya tenaga kerja 40% di departemen A dan 30% di departemen B. Biaya overhead pabrik adalah 40% di departemen A dan 70% di departemen B. Unit yang dimasukkan ke dalam proses departemen A adalah 50.000. Unit diterima dari departemen A pada departemen B ada 45.000 unit. Produk jadi yang ditransfer ke gudang dari departemen B 42.000. Produk dalam proses akhir departemen A adalah 10.000. Departemen B adalah 9.000. Data produksi. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Bahan baku. Departemen A 100%. Biaya tenaga kerja Departemen A 70%. Departemen B 40%. Biaya overhead pabrik Departemen A ada 70%. Departemen B 80%. Harga pokok dalam proses awal. Harga pokok produksi dari departemen A pada departemen B 12.990.000. Harga pokok bahan baku dalam proses awal ada 2 juta di departemen A. Biaya tenaga kerja di departemen A 2.500.000. Departemen B 1.500.000. Biaya overhead pabrik Departemen A 3 juta, Departemen B 4 juta. Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi adalah biaya bahan baku 25.500.000, biaya tenaga kerja langsung 36.500.000 Departemen A. Departemen B 25.860.000. Biaya overhead pabrik Departemen A 49 juta, Departemen B 32.900.000. Diminta hitunglah menggunakan metode harga pokok rata-rata timbang dalam menghitung harga pokok produksi. Unit ekuivalen produksi masing-masing departemen. Biaya produksi per unit departemen, biaya produksi per departemen. Buatlah daftar biaya produksi. Kita diminta untuk menghitung unit ekuivalen berdasarkan departemen-departemen, biaya produksi per unit setiap departemen, dan biaya produksi secara keseluruhan per departemen. Dan kita dibuat bentuk laporan biaya produksi dalam bulan Januari. Nah, menghitung biaya produksi Departemen A. Unit ekuivalen. Biaya bahan baku adalah 45.000 unit merupakan barang yang dikirim ke Departemen B ditambah dengan
barang dalam proses 10.000 unit dikali dengan tingkat penyelesaian bahan baku adalah 100%. Maka unit ekuivalen bahan baku adalah 55.000 unit. Biaya tenaga kerja adalah 45.000 unit ditambah 10.000 unit dikali 70% tingkat penyelesaian tenaga kerja, unit ekuivalennya adalah 52.000 unit. Biaya overhead pabrik 45.000 unit ditambah dengan 10.000 unit dikali 70% tingkat penyelesaian barang dalam akhir, maka unit ekuivalennya adalah 52.000 unit. Nah, data produksi atau unit yang masuk dalam proses produksi. Produk dalam proses awal adalah 5.000 unit, yang dimasukkan dalam proses adalah 50.000 unit, jumlah produk yang diolah adalah 55.000 unit. Kita lihat dengan produk yang jadi ditransfer ke Departemen B adalah 45.000 dan produk dalam proses akhir adalah 10.000, maka jumlah yang hasil diproduksi adalah 55.000 unit. Kemudian kita hitung biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen A. Biaya yang dibebankan dalam proses produksi, biaya bahan baku terdiri dari biaya bahan baku barang dalam proses awal sebesar 2 juta, ditambah dengan biaya bahan baku tambahan sebesar 25.500.000, berarti menjadi totalnya 27.500.000. Biaya tenaga kerja dalam proses awal sebesar 2.500.000 ditambah dengan biaya tambahan sebesar 36.500.000 menjadi 39 juta. Biaya overhead pabrik dalam proses awal sebesar 3 juta ditambah dengan biaya tambahan dalam proses atau biaya tambahan pada saat proses produksi sebesar 49 juta. Jadi totalnya menjadi 52 juta. Jumlah biaya yang dibebankan dalam proses produksi adalah 118.500.000. Kemudian kita hitung biaya proses produksi per unit untuk bahan baku. Jumlah total biaya bahan baku 27.500.000 dibagi dengan unit ekuivalen yang telah kita peroleh dari bahan baku tadi sebesar 55.000 unit, dapatlah biaya bahan baku per unit sebesar Rp500. Kemudian biaya tenaga kerja 39 juta dibagi dengan unit ekuivalennya biaya tenaga kerja sebesar 52.000 unit, dapatlah 750. Biaya overhead pabrik juga 52 juta dibagi unit ekuivalen sebesar 52.000 unit, dapatlah 1.000 unit. Berarti jumlah biaya yang dibebankan dalam proses produksi per unit adalah 2.250 ya per unit. Nah, kemudian kita hitung berapa biaya produksi. Harga pokok produksi yang ditransfer ke Departemen B yang telah selesai sebesar 45.000 unit, kita kali dengan harga per unit sebesar 2.250, dapatlah totalnya 101.250.000. Kemudian barang dalam proses akhir Departemen A adalah biaya bahan baku 10.000 unit yang masih dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian 100% dikali harga bahan baku per unit 500, dapatlah 5 juta. Biaya dalam tenaga kerja
dalam proses akhir Departemen A tadi adalah 10.000 unit dikali tingkat penyelesaian 70% dikali harga per unitnya 750.000. Dapatlah 5.250.000. Biaya overhead pabrik harga pokok dalam proses akhir Departemen A adalah 10.000 dikali tingkat penyelesaian 70% dikali harga per unitnya 1.000, dapatlah 7 juta. Kita jumlah harga pokok dalam proses Departemen A akhir adalah 17.250.000 ditambah dengan 101.250.000, dapatlah jumlah biaya produksi yang dipertanggungjawabkan Departemen adalah 118.500.000. Nah, kemudian kita buat laporan proses produksi PTL Sari bulan Januari 2000X1 Departemen A. Ini data produksi yang kita jumlah yang diproduksi adalah 55.000 unit. Jumlah biaya yang dibebankan adalah totalnya 118.500.000 dengan tingkat harga pokok per unit adalah 2.250. Kemudian perhitungan yang kita transfer ke Departemen B adalah 101.250.000. Barang dalam proses akhir Departemen A adalah 17.250.000. Berarti total biaya produksi yang dipertanggungjawabkan Departemen A adalah 118.500.000. Setelah kita dapat menghitung biaya produksi Departemen A, baik secara total maupun secara per unit, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung berapa biaya produksi Departemen B. Pertama-tama kita hitung adalah unit ekuivalen produksi Departemen B. Unit ekuivalen. Harga pokok dari Departemen A adalah 42.000 unit ditambah dengan 9.000 dikali 100%, tingkat penyelesaiannya bahan baku sama dengan bahan baku adalah 51.000 unit. Biaya tenaga kerja adalah 42.000 unit ditambah dengan 9.000 dikali 40% tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja. Jumlah unit ekuivalennya 45.600. Kemudian biaya overhead pabrik 42.000 unit ditambah dengan 9.000 unit dikali dengan 80% tingkat penyelesaian unit proses dalam akhir biaya overhead pabrik adalah 49.200 unit ekuivalennya. Kemudian kita buat data produksi. Departemen B adalah produk dalam proses awal. Di departemen itu ada 6.000 unit. Diterima dari Departemen A unit produksi adalah 45.000 unit. Jumlah produk diolah adalah 51.000 unit. Kemudian produk jadi yang kita transfer ke gudang adalah 42.000 unit. Dan produk dalam proses akhir adalah 9.000 unit. Dapatlah jumlah yang diproduksi adalah 51.000 unit. Nah. Kemudian kita hitung biaya produksi Departemen B baik secara total maupun secara per unit. Biaya yang dibebankan dalam proses produksi Departemen B adalah harga pokok produksi dari Departemen A adalah 101.250.000
ditambah dengan biaya dalam proses awal di Departemen B 12.990.000. Totalnya menjadi 114.240.000. Biaya tenaga kerja yang dibebankan di Departemen B adalah dalam proses awal, biaya dalam proses awal adalah 1.500.000 ditambah dengan 25.860.000, totalnya menjadi 27.360.000. Biaya overhead pabrik adalah 4 juta ditambah 32.900.000 menjadi 36.900.000. Berarti jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen B adalah 178.500.000. Kemudian dapat kita hitung harga produksi per unit, yaitu harga pokok produk dari Departemen A berjumlah 114.240.000 dibagi dengan unit ekuivalennya sebesar 51.000 unit. Dapatlah 2.240. Sedangkan biaya tenaga kerja yang dibebankan di dalam proses produksi di total biaya sebesar 27.360.000 dibagi dengan unit ekuivalen biaya tenaga kerja 45.600, dapatlah per unitnya 600. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 36.900.000, biaya produksinya dibagi dengan unit ekuivalen biaya overhead pabrik sebesar 49.200, dapatlah 750. Dari jumlah biaya yang dibebankan dalam proses produksi, 178.500.000 dibagi dengan unit ekuivalen, dapatlah biaya per unitnya 3.590. Kemudian biaya tersebut ditransfer ke gudang barang jadi. Harga pokok yang ditransfer ke gudang barang jadi itu sebesar 42.000 unit dikali dengan biaya per unit 3.590, dapatlah 150.780.000. Sedangkan biaya dalam proses akhir Departemen B adalah harga pokok produk dari Departemen A 9.000 unit dikali 100% dikali harga per unit 2.240, dapatlah 20.160.000. Biaya tenaga kerja 9.000 unit dikali 40% dikali 600 per unit, dapatlah 2.160.000. Biaya overhead pabrik 9.000 unit dikali 70% tingkat penyelesaiannya dikali harga per unit 7.500, dapatlah 5.400. Berarti harga pokok dalam proses akhir Departemen B adalah 27.720.000 dalam bentuk barang dalam proses akhir yang belum jadi. Berarti total jumlah biaya produksi yang dipertanggungjawabkan Departemen B sebesar 178.500.000. Kemudian kita susun laporan produksi bulan Januari Departemen B. Kita lihat data produksi yang kita produksi adalah 51.000 unit, yang menjadi barang jadi 42.000 unit dalam proses
akhir adalah dalam proses akhir yang belum selesai adalah 9.000 unit, berarti 51.000 unit. Biaya yang dibebankan proses produksi adalah 178.500.000 dengan tingkat harga produksi per unit adalah 3.590. Yang ditransfer ke barang jadi adalah 150.780.000 dalam bentuk barang dalam proses akhir yang belum selesai adalah 27.720.000. Total biaya produksi Departemen B adalah 178.500.000. Oke, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang penghitungan biaya produksi dengan metode rata-rata timbang terhadap metode harga pokok produksi proses. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, tapi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Thank you for watching.